Berikutnya kita akan mendiskusikan tentang keling dengan beban eksentrik ya. Kalau sebelumnya itu adalah keling dengan beban langsung atau biasa disebut dengan direct load ya. Sekarang kalau ada eccentric load ya, bagaimana ya. Pada gambar ya ditunjukkan contoh dari eccentric load ya, seperti terlihat ini ya. Jadi beban P ya memiliki eksentrisitas ya sebesar E ya. Menghitungnya itu dari pusat berat ya. Ya. Oke, ini dijelaskan pada gambar berikut ditampilkan sambungan keling dengan beban eksentrik ya. Gaya pada beban eksentrik seperti gambar, ya ini ada gaya pada beban eksentrik menyebabkan gaya tambahan yang menyebabkan tegangan geser tambahan atau biasanya disebut dengan secondary shear stress untuk tegangannya ya. Gaya tambahan menyebabkan tegangan geser tambahan ya. Jadi karena ada gaya tambahan yaitu F1, F2, F3 dan F4 ini akan menyebabkan tegangan geser tambahan ya, atau secondary shear stress pada keling ya. Ini agak menjebak kata-katanya ya. Yang ditambahkan bukan tegangannya tetapi gayanya ya. Gayanya ditambahkan secara vektor karena tegangan tidak bisa ditambahkan secara vektor ya. Tegangan biasa dengan vektor biasa disebut dengan vektor ordo tinggi, yaitu dia akan bisa dijumlahkan secara vektor jika setelah dikalikan dengan luasannya gitu ya. Ya, maka ini adalah yang dijumlahkan secara vektor adalah gayanya ya. Oke. Gaya tambahan tersebut merupakan penyeimbang dari momen yang disebabkan oleh beban eksentris. Kenapa perlu ada gaya F1, F2, F3, F4 ya? Itu karena beban eksentrik ini menimbulkan yang namanya momen torsi ya. Nah, momen torsi itu harus diimbangi oleh reaksinya ya, supaya jumlahnya sama dengan 0 ya. Tetapi yang kita gambarkan di sini adalah aksinya ya, untuk memudahkan ya. Kalau reaksinya sebenarnya ya arahnya berlawanan ya. Ini momennya kan searah jarum jam ya, sama dengan arah dari P dikalikan eksentrisitas. Ini kan arahnya terhadap pusat berat dari keling adalah searah jarum jam ya. Kita juga menggambarkan gaya tambahan ini ya, atau tegangannya nanti secondary shear stress atau secondary load ya. F1, F2, F3, F4 itu dalam apa istilahnya? Dalam ekspresi ya, sama dengan beban luarnya ya kan? Ini kan searah jarum jam ya. Berarti yang kita gambar beban luarnya. Direct load-nya P1 mana? P1 enggak ada ya. Jadi dimulai dari angka berikutnya yaitu PS atau gaya gesernya, gaya geser utama atau direct shear load ya bahasanya. Ya, itu kita gambarkan juga dalam kesan yang sama dengan impresi atau kesan sama dengan gaya P-nya ya. Tentu saja PS sama dengan P dibagi dengan jumlah keling ya. Dalam hal ini PS ini yang arahnya ke bawah ya, sama dengan gaya aksinya ya, impresinya. Karena tadi F1, F2, F3, F4 juga impresinya atau kesannya sama dengan gaya eksternalnya, maka ini PS-nya juga dalam gaya eksternalnya.
impresinya. Itu sama dengan P dibagi 4 PS-nya besarnya, arahnya ke bawah, sama dengan arah dari P. Oke. Nah, maka gaya yang bekerja pada keling ini adalah jumlah secara vektor antara PS dan F1, PS dan F2, dan PS dan F3, serta PS dengan F4 ya. Nanti ketemu R1, R2, R3, dan R4 ya, yang merupakan jumlah vektor antara PS dan F1, F2, F3, dan F4 ya, ini ya. Tentu pusat dari torsi internal ini adalah di titik berat dari luasan diameter keling 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Ya, ini adalah gambar tadi yang sama ya. Maka yang pertama kita harus nyari G-nya dulu ya, supaya tahu besarnya F1, F2, F3, dan F4 ya. Maka langkahnya ya pertama mencari pusat beratnya, yaitu koordinatnya G ya. Ini sama ya dengan mencari titik berat ya, luasan, yaitu sama dengan rumusnya A1 X1 tambah A2 X2 tambah A3 X3 dan seterusnya ya, dibagi luasan total ya. Ini mungkin kalau saya tulis ini mengikuti rumus ya. X sama dengan integral X dA ya, dibagi dengan integral dA ya. Ya, atau kalau ditulis seperti ini. Tentu saja hal yang sama kita aplikasikan pada Y. Y ya, sama dengan jumlahan dari Y dA dibagi integral dA ya. Kalau kita gunakan keling dengan diameter yang sama ya, biasanya itu yang diaplikasikan ya, maka A1, A2, A3 sama ya, sama dengan A ya, maka kita menjumlahkannya seperti ini, nanti A-nya saling menghilangkan ya. Ya, tinggal X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya dibagi dengan N ya. Dengan logika yang sama ya, Y-nya ya, kita peroleh dengan cara yang sama. Itu pertama kita menentukan posisi titik beratnya ya. Ya, kita buat koordinat kartesian ya tertentu untuk bisa menentukan X1, X2, X3, dan X4 ya. Supaya ada harganya, nilainya ya kita buat koordinat kartesian khayal tertentu. Begitu. Itu langkah pertama. Nah, setelah itu kita bisa mencari R-nya ya, yaitu gaya geser tambahan F1, F2, F3, dan F4 memiliki nilai proporsional dengan jaraknya dari pusat gravitasi ya. Ini waktu kita belajar momen torsi ya pada tegangan geser pada poros ya, bahwa semakin jauh dari pusat dia juga akan semakin besar nilai F-nya secara proporsional ya. Atau kita bisa menulis pakai rumus ini ya, F1 bagi L1 sama dengan F2 bagi L2 ya. Semakin besar L-nya, tentu saja semakin besar F-nya ya, proporsional.
ini mempertimbangkan harganya yang proporsional dengan jaraknya, maka dapat dinyatakan secara matematis. Ini ya, ini persamaannya. Oke. Kemudian berikutnya jumlah momen akibat gaya tambahan ya, yang jumlah momennya yaitu tentu saja yang F1 kalikan L1 ya, itu adalah momen akibat keling 1. Nah, momen pada keling 2 adalah F2 kalikan L2 gitu kan. Keling pada momen pada keling 3 ya sama dengan F3 L3 dan seterusnya. Itu adalah yang tadi kita misalkan bahwa F1, F2, F3 dan F4 itu sedemikian sehingga dia mengimbangi momen torsi yang diakibatkan oleh beban eksentris P. Ya, sekarang kita balik ya. Oleh karena itu ya tadi kan P kali E sama dengan F1 kali L1. Sekarang kita balik F1 kali L1, F2 tambah F2 L2 dan seterusnya sama dengan P kali E tentu saja. Atau A sama dengan B, tentu kita bisa memilih B sama dengan A loh, dibalik gitu. Oke, ya ini P kali E sama dengan F1 L1 tambah F2 L2 dan seterusnya ya. Kemudian kita menggunakan hubungan nomor 2 ya, yaitu bahwa F1 kita ganti semua dalam F1 L1 ya, dalam suku F1, maka F2 sama dengan, kalau kita menggunakan persamaan ini, F2 sama dengan L2 bagi L1 kali F1 ya. F2 sama dengan L2 bagi L1 kali F1 ya. Ini kan yang sininya F2 L2, ini adalah F2-nya. Ya. Kemudian yang L2 ini kita tulis ulang ke sana. Demikian juga untuk L3 kita menggunakan persamaan yang ketiga ini. F3 sama dengan L3 bagi L1 kali F1 ya. F3 sama dengan F1 L3 bagi L1 ya kan. Yang L3 ini kita tulis ulang ke sini. Demikian seterusnya, maka kita bisa mengeluarkan L1-nya ya. Semua seper L1. Ini F1 per L1 kita keluarkan ya. Dan yang ini supaya per L1 sama-sama per L1 sama dengan L1 kuadrat ya. Karena kita tidak bisa menjumlahkan yang penyebutnya nggak sama ya. Ini harus per L1 semua ya, sehingga yang suku pertama adalah L1 kuadrat ya. Oke, dari persamaan ini P kali E sama dengan F1 bagi L1 dan seterusnya, tentu F1 bisa kita peroleh ya. Karena geometri dari geometrinya konfigurasi paku keling ini kita tahu L1, L2 dan L3 ya. Sehingga F1-nya ketemu, F1-nya ketemu, F2-nya ketemu, besarnya ya, dengan persamaan nomor 2. Demikian seterusnya sampai F4 ya, dalam kasus ini bisa kita temukan ya, besarnya ya. Dan kita harus menjumlahkan dengan secara vektor ya, antara F1 dengan PS ya, yaitu PS sama dengan beban P dibagi jumlah keling. Nah, maka kita akan menemukan R1 jika menjumlahkannya secara vektor. Dengan cara yang sama kita bisa menemukan R2, R3 dan R4 ya. Bagaimana menjumlahkan vektor ya, kita menggunakan rumus penjumlahan vektor, yaitu kalau Anda masih ingat rumus penjumlahan vektor ya, vektor sembarang ya. Misalnya saya punya vektor A, kemudian saya punya vektor B, maka jumlahnya kita menggunakan
jajaran ginjang ya, seperti ini. Nah, kemudian ini adalah R-nya ya. Ya, kemudian ini adalah sudut apitnya. Ya. Maka kita menggunakan rumus apa itu? Ini sebut saja R atau C. Ya. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kosinus sudut apitnya ini ya, theta, kosinus theta ya. Oke. Kenapa kok bisa sampai ke rumus yang warna biru itu, yaitu C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta ya, ini sekedar merefreshing saja ya, kita bisa memberikan garis bantuan di sini ya. Begitu. Kemudian ini dibuat tegak lurus. Ya. Maka kita memiliki segitiga siku-siku di sini ya. Ya. Dengan sisinya yang sebelah sini tentu yang sini adalah B ya, sisi miringnya ini B kan, cos theta ya. Nah, yang sisi tegaknya ini adalah B sin theta ya. Karena ini segitiga siku-siku, maka kita menggunakan rumus Pythagoras ya, yaitu C kuadrat sama dengan akar sebenarnya gini ya, sisi horizontalnya yaitu A sisi tidurnya ya, sisi di tempat sudut, A plus B cos theta kuadrat kan, ditambah B sin theta sisi tegaknya kuadrat. Ini C-nya bukan C kuadrat ya, sudah kita akarkan karena, atau kalau mau C kuadrat ya akarnya dihilangkan. Nah, gitu. Ya, ini kita kuadratkan, yang di dalam kurung adalah A kuadrat ditambah ini kuadratkan yaitu B kuadrat cos theta dikuadratkan adalah cos kuadrat theta, kemudian 2AB cos theta ya. Nah, terus ini kita kuadratkan ditambah B kuadrat sin kuadrat theta. Nah, ini kita jadikan satu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat cos kuadrat theta, ini ditambah sin kuadrat ya, kuadrat theta ditambah 2AB cos theta. Ya, karena cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1, maka ini sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Tinggal sisanya kita tulis 2AB cos theta, yaitu sama dengan rumus yang warna biru itu ya. Ya, itu adalah besarnya R. Sudah ketemu, kita mencari untuk R1, R2, R3, dan R4 ya.
yang nomor 5 terakhir ya, harus bisa ya. Apakah kita mencari semua R ya? Tidak ya, sebenarnya kita harus memilih yang suspected. Kalau semua ya, kalau jumlah keringnya banyak kan lama. Suspected aja. Yang suspek, yang diduga, yang R-nya nanti terbesar ya. Baru R-nya itu ya, yang terakhir ya berdasarkan R ya, itu harus sebentar ya, R harus lebih kecil daripada kekuatan bahan ya kan. Nggak bisa dihapus. Nah, R nah, R harus lebih kecil sama dengan pi D kuadrat, kekuatan geser kan, per 4 dikalikan tegangan geser dari paku keling gitu ya. Nah, maka nanti kita bisa menentukan berapa diameter keling seharusnya. D sama dengan berapa. Begitu kira-kira ya langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu ya seperti yang telah disebutkan pertama. Pertama adalah carilah titik berat ya. Jadi yang pertama cari titik berat ya jika diperlukan, karena untuk kasus-kasus tertentu seperti ini G bisa diduga ya posisinya pasti di tengah-tengahnya dari susunan paku keling ya, kecuali jika susunannya tidak bisa diduga ya, berarti ini cari titik berat jika diperlukan. Kalau enggak ya langsung diposisikan titik beratnya jika sudah diketahui. Yang pertama. Yang kedua ya, meskipun teorinya ini dari 2 dulu seperti ini, baru ketiga, tetapi kita mencarinya justru yang ketiga dulu ya kalau operasional ya. Yang kedua langkahnya gimana tadi? Oh. Ya. Yang kedua adalah cari F1 ya. Cari F1 ya. Ini dengan persamaan ini ya, PE sama dengan F1 per L1 dikalikan L1 kuadrat tambah L2 kuadrat tambah L3 kuadrat. Terus kemudian langkah yang ketiga, cari F2, F3, F4 dan seterusnya ya, dengan F1, L1 sama dengan F2, L2 sama dengan F3, L3 dan seterusnya ya. Oke, kemudian cari R ya. Tapi tidak harus semua ya. Yang cari R suspected, yaitu dengan itu persamaan R sama dengan akar
F kuadrat plus PS kuadrat ditambah 2F PS kalikan cos theta. Sudut apitnya ya. Kemudian yang kelima, diameternya sama dengan ini ya. Oke. Begitu kira-kira, jadi 5 langkahnya. Nah, sudah saya tandai, yaitu yang pertama cari titik berat jika diperlukan, kedua cari F1 dengan persamaan itu, kemudian cari F2, F3 dan F4 ya dengan persamaan kesebandingan, kemudian yang keempat cari R subspektif dengan persamaan penjumlahan vektor, yang kelima R harus lebih kecil sama dengan PD kuadrat per 4 ya, sehingga ada D dikalikan luasan gesernya. Luasan geser dikalikan tegangan gesernya ya. PD kuadrat per 4 dikalikan tegangan geser dari kekuatan geser dari paku keling ya. Yang ini. Oke, tentu kita ketemu D-nya nanti. Begitulah kira-kira ya, ingat D-nya itu sama ya. Dalam kasus ini kalau D-nya berbeda ya, tentu kita tidak bisa menggunakan teori yang baru saja kita jabarkan. Berikut adalah contoh soal ya. Keling dengan beban eksentrik ya. Ini soal ini sedikit dipermudah dengan pusat G-nya yang diketahui posisinya yaitu di sini ya. Ya, tidak perlu menghitung. Ya. Terus kemudian kita misalnya menganggap ini adalah keling nomor 1. Kemudian yang ini kita kasih nomor 2 gitu ya. Ini kita kasih keling yang nomor 3 misalnya. Terus kemudian ini nomor 4 ya. Terus ini keling nomor 5 dan ini keling nomor 6 ya, biar nanti bisa didefinisikan. Maka kita bisa ya, menggambarkan lengan gayanya ya, seperti ini ya. Aduh ya, agak sulit ya di gambarnya, mungkin kurang besar. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nah, ini L1, ini L2, ini L3, L4, L5, dan ini L6. Nah, gayanya nanti gaya bebannya harus ke sana ya. Nah, yaitu dengan momen searah jarum jam. Seperti begitu. Nah, terus kemudian ada gaya PS ya. Misalnya kita kasih warna yang lain. Ya, arahnya ke bawah, mudah-mudahan kelihatan warna ini. Nah, bentar, ini kok. Ya, ini PS-nya. Besarnya sama dengan P dibagi 6 ya. Ya, ini berimpit PS-nya. Ya, oke. Maka kita bisa
pertama menghitung L1 ya. Menggunakan rumus Pythagoras, L1 adalah panjangnya lengannya ini. L1 sama dengan akar 50 kuadrat milimeter ya, ditambah 75 kuadrat. Nah, kalau dihitung ini sama dengan 90,139 mm. Itu L1. L2 sama dengan L5 ya. Itu sama dengan 50 mm dari gambarnya itu ya. Ya. 50 mm. Kemudian L3, L4, L6 sama ya. L4 sama dengan L3 dulu ya. Biar urut. L3 sama dengan L4 sama dengan L6 sama dengan L1 sama dengan 90,139 mm. Oke. Maka kita bisa menghitung dengan langkah yang kedua, P dikalikan E sama dengan F1 per L1 kemudian L1 kuadrat tambah L2 kuadrat tambah L3 kuadrat tambah L4 kuadrat tambah L5 kuadrat tambah L6 kuadrat ya. Sama dengan F1 per L1 karena L3 kemudian 4 6 sama dengan L1 berarti ini 4L1 ya. 4L1 kuadrat ditambah 2L2 kuadrat. Ya, tinggal ada angkanya. Ini 60 kilonewton dikalikan eksentrisitasnya 200 mm sama dengan F1-nya yang dicari. Kemudian L1-nya adalah 90,139 mm. Nah, yang ini 4 kalikan 90,139 mm kuadrat ya. Ya. Mungkin kurungnya diganti yang depan. Nah, ditambah 2 L2-nya adalah 50 mm ya kuadrat. Oke. Sehingga ketemu F1 ya. F1 sama dengan 60 kilonewton ya, kalikan 200 kalikan 90,139 dibagi ya, 4 kalikan 90,139 kuadrat ditambah 2 kali 50 kuadrat. Satuannya ini milimeter. Hilang ya yang kuadrat menjadi milimeter. Milimeternya hilang, tinggal kilonewton ini. Nanti ini hilang satuannya karena ini milimeter kuadrat. 200 mm kalikan 90 ini kan milimeter kuadrat. Yang bawah satuannya juga milimeter kuadrat. Berarti satuannya hilang. Ya, nanti ketemu kalau dihitung F1-nya akan sama dengan 28,844 kilonewton ya.
Terus kemudian karena berbanding dengan jari-jarinya, hal yang sama kita peroleh untuk F3 sama dengan F4 sama dengan F6 ya. Nah, ini yang sama ya. F1, F3, F4, F6 nilainya sama. Nilainya ya, arahnya yang berbeda. Kemudian F2 sama dengan, ya kita tinggal perbandingan saja, sama dengan F1 dibagi L1 dikalikan L2 ya. Sama dengan 28,844 kilonewton. L2-nya adalah 50 mm. Nah, dibagi dengan L1-nya yaitu 90,139 mm ya. Satuannya hilang, tinggal kilonewton ya, sama dengan 16 ya, sekitar 16 ini. 16 kilonewton. Ya, ini juga akan sama dengan F5 ya. Oke. Jadi kita sudah tahu besar dan arahnya dari gambar untuk F1 ya sampai F6. Kita juga tahu besarnya PS yaitu sama dengan 60 kilonewton PS, mungkin saya tulis 60 kilonewton bagi 6 ya. PS sama dengan 60 kilonewton bagi 6 sama dengan 10 kilonewton ya. Oke, berarti kita sudah tahu semua harga F1 sampai F6, kemudian PS-nya juga sudah tahu, tinggal kita menjumlahkan secara vektor ya, berdasarkan gambar ini ya. Gambar soal nomor 4 ya, nanti kita bicarakan kita harus menghitung R-nya ya. Tidak semuanya, tetapi yang kita curigai yang memiliki harga R terbesar. Nilai-nilai yang kita peroleh dari perhitungan sebelumnya kita pindahkan ya, yaitu L1 sama dengan L3 sama dengan L4 sama dengan L6 ya. Sama dengan L6 nah, sama dengan 90,139 ya milimeter. Kemudian L2 sama dengan L5. L2 sama dengan L5 sama dengan 50 mm ya. Kemudian F1 sama dengan F3 sama dengan F4 sama dengan F6 sama dengan 28,844 kilonewton, sedangkan F2 sama dengan F5 sama dengan 16 kilonewton ya. Oke, sekarang kita menghitung R1 R pakai rumus ini ya. R sama dengan akar belum ya, kita PS ya, kemudian kita lengkapi
PS sama dengan 60 dibagi 6, 10 kilonewton ya. Tentu kita akan menjumlahkan, mencari R1, R3, R4, dan R6 ya. Mengingat rumus ya. Kita pasang dulu rumusnya. R sama dengan akar F kuadrat ditambah PS kuadrat ditambah 2F kali PS gitu kan. PS kosinus sudut apit ya. Untuk F1 terus kemudian F3, F4 dan F6 besarnya sama ya. PS-nya sama juga. Oleh karena itu yang menentukan adalah nilai cos theta ya. Cos theta semakin kecil sudutnya, maka dia akan semakin besar ya nilainya. Sehingga tentu R3 kita pasti kecil ya, R3. Karena sudutnya besar, sudut apitnya besar, lebih dari 90. Demikian juga R1. Ya, itu tentu juga besar nilainya. Kalau dihitung ya nggak apa-apa ya. Tetapi kita nggak perlu menghitung di sini karena dipastikan bahwa R1 dan R3 di bawah R4 dan R5 ya. R4 dan R6. Kemudian sudut R4 ini ya. Sudutnya sama dengan sudut ini. Demikian juga sudut R6 ya, sama dengan sudut yang sini. Ya, sama ya berarti. Sudutnya besarnya sudut ya. Oke, oleh karena itu R4 sama dengan R6 ya, karena cosnya sama, sudutnya sama ya. Sekarang kita tinggal menghitung salah satu saja, R4 saja misalnya. R4 sama dengan akar F4 berarti 28,844 kilonewton ya, kuadrat, kemudian ditambah PS-nya 10 kilonewton kuadrat ya, terus ditambah 2 kalikan 28,844 kilonewton dikalikan 10 kilonewton. Cosnya adalah perbandingan sisi di tempat sudut, sisi tegak di tempat sudut, yaitu sama dengan L5. L5 adalah 50 mm ya. Milimeter dibagi dengan sisi miring. Sisi miring adalah L4 ya. L4 sama dengan 90,139. Oke. Maka ya, kita bisa menghitung ini R4 sama dengan satuannya kilonewton ya, karena ini kilonewton kuadrat. Suku yang ketiga ini juga kilonewton kuadrat ini milimeternya hilang, kilonewton kuadrat diakarkan ya ketemu kilonewton ya, sehingga ini kita bisa menghitung R4-nya ini sama dengan R4
sama dengan 35, setelah kita hitung ya 383 kilonewton. Oke. Berikutnya tentu saja R6 sama dengan 38,384 ya, kita nggak perlu hitung. Sekarang kita menghitung yang R2 dan R5 ya. Tentu karena besarnya sama ya, antara F5 dan F2 sama besarnya, sedangkan PS juga sama, tentu yang R2 lebih kecil nilainya, tidak usah dihitung ya, karena arahnya berlawanan ya. Sehingga kita hanya cukup menghitung R5 saja ya, yang suspek. R5 ya tentu saja kita jumlahkan saja ya, F5 dengan PS, berarti sama dengan 26, bukan, tidak ada komanya, 26 kilonewton. Oke. Maka dasar pertimbangan kita ya yang besar ya, yang R-nya besar. Maka kita menghitungnya berdasarkan R 35,383 kilonewton. Itu harus mampu diatasi oleh tegangan geser paku keling ya. Karena arah resultannya ini ya, baik R4 maupun R5 ya, resultannya ya gitu ya, maupun ini besarnya sama kan, cuma arahnya saja yang ya, ini R6, yang ini adalah R5 ya. Kita memilih R4 saja ya, sama dengan R6 ya, R4-nya. Ya, maka R4 itu harus lebih kecil, sebenarnya lebih kecil sama dengan kekuatan gesernya ya, dikalikan luasan gesernya adalah PD kuadrat per 4 ya. Maka kita bisa pasang ya angka-angkanya, 35,383 kilonewton harus lebih kecil sama dengan tegangan gesernya dari soal 150 ya, 150 Newton per milimeter kuadrat dikalikan pi bagi 4 D kuadrat. Maka ya, D kuadrat harus lebih besar sama dengan ya, akar 4 kalikan 35,383 Newton ya sekarang, dibagi 150 pi 150 pi Newton per milimeter kuadrat ya. Jadinya nanti satuannya menjadi milimeter, karena ini per milimeter menjadi milimeter kuadrat pembilang ya. Angkanya sudah ada, Newtonnya hilang, akar milimeter kuadrat adalah milimeter ya. Oke, ini kalau kita hitung, kita masukkan di kalkulator, ini nanti ketemu 17,330 mm ya. Atau bolehlah ini ya, ini kan lebih besar, sama dengan
Oke, D-nya kita pilih 17,4 ya. Oke, begitulah ya. Kita sudah selesai melakukan desain untuk poros dengan beban eksentrik ya, yang pusat beratnya bisa ditentukan ya. Sehingga dan di tengah sini sehingga L1, L3, L4 dan L6 relatif mudah ditentukan dengan persamaan Pythagoras, dan L2 serta L5 ya, kita juga bisa menentukan berdasar gambar ya. Kemudian yang kita evaluasi tadi tidak semua gaya, hanya gaya-gaya yang suspek, yaitu suspek terbesar resultannya yaitu R4 ya dan R6 ya. R4 dan R6 anyway sama itu nilainya ya. Kemudian R5 perlu dievaluasi juga ya, barangkali dia lebih besar daripada R4 dan R6, yaitu karena bentuknya seperti ini langsung dijumlahkan ya. Arahnya sama, kita jumlahkan secara skalar saja, ketemu sama dengan 26 kN, dan akhirnya kita memperoleh D-nya 17,33 mm ya, minimal ya. Ya, dan kita pilih yang lebih besar lah dari 17,330. Ya, kita lihat di standarnya ya yang ada ya, untuk paku kelingnya.